Gunung Kawi. Nama itu sudah lama hidup di tengah masyarakat Indonesia. Dari cerita yang beredar di warung kopi, dari bisik-bisik tetangga, dari pesan yang diteruskan di grup WhatsApp, semuanya berbicara hal yang sama, bahwa di sana ada sesuatu yang konon bisa mengubah nasib, mendatangkan rezeki, membuka jalan bagi mereka yang merasa hidupnya sudah mentok. Cerita itu bukan lahir kemarin, sudah bertahun-tahun, sudah turun-temurun. Tapi belakangan ini, Gunung Kawi kembali jadi perbincangan. Bukan karena ada yang mendadak kaya, bukan karena muncul mujizat baru, tapi karena seorang pria bernama Marshall Radival yang lebih dikenal sebagai pesulap merah, merilis sebuah video yang langsung mengguncang media sosial. Pesulap merah bukan nama baru di dunia konten Indonesia. Selama ini ia dikenal sebagai sosok yang tidak takut untuk membongkar hal-hal yang selama ini dianggap mistis, dianggap sakral, dianggap tidak boleh dipertanyakan. Ia hadir dengan pendekatan yang berbeda, bukan dengan menakut-nakuti, tapi dengan mengajak orang untuk berpikir. Dan kali ini, sasarannya adalah Gunung Kawi. Ia tidak membahasnya dari jauh, tidak sekadar membuat analisis dari balik meja, tapi turun langsung ke lapangan, melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sana. Semuanya bermula dari sesuatu yang sederhana. Sudah lama sekali, banyak orang mengirim pesan ke Marshall. Isinya hampir selalu sama. Tolong bahas Gunung Kawi. Beneran ada tumbalnya? Beneran ada ritual pesugihan di sana? Permintaan itu datang terus, tidak berhenti. Sampai akhirnya Marshall memutuskan untuk menjawabnya dengan cara yang paling langsung. Datang sendiri ke sana. Memang udah lama banyak yang request saya untuk bongkar pesugihan di Gunung Kawi sebenarnya apa? Beneran pakai tumbal atau enggak? Begitu katanya. Setibanya di Gunung Kawi, Marshall tidak langsung mengambil kesimpulan. Ia mengamati. Ia berbicara dengan orang-orang di sana. Dan yang paling mengejutkan, ia duduk dan ngobrol langsung dengan Sang Kuncen, juru kunci tempat itu. Orang yang selama ini dianggap sebagai penjaga, sekaligus penghubung antara pengunjung dengan apapun yang dipercaya ada di sana. Dan dari obrolan itulah semuanya mulai terbuka. Sang Kuncen ternyata berbicara tanpa filter, menyebut nama-nama, artis, figur publik, bahkan politikus, secara blak-blakan, tanpa inisial, tanpa ragu. Kuncennya ini memang nggak pakai inisial-inisial. Ketika ditanya, dia ceplos-ceplos aja, ujar Marshall. Salah satu nama yang paling ramai diperbincangkan setelah video itu tersebar adalah Sarwenda, artis yang tentu sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Publik pun langsung bereaksi. Komentar membanjir, spekulasi bertebaran. Nama-nama yang disebut langsung jadi sorotan. Tapi, disinilah pesulap merah menunjukkan sesuatu yang penting. Ia tidak langsung percaya pada apa yang didengarnya. Meski sudah duduk langsung di depan Sang Kuncen, meski sudah mendengar sendiri nama-nama itu disebut, Marshall justru berhenti sejenak, berpikir, mempertimbangkan kemungkinan lain. Karena Gunung Kawi, seperti yang banyak orang mungkin belum tahu, bukan hanya tempat ritual. Ia juga adalah lokasi wisata budaya dan spiritual yang sudah lama dikenal. Dan karena nuansanya yang kuat, penuh cerita, penuh mistis, tempat ini sering dijadikan lokasi syuting, film horor, konten YouTube, program bertema misteri, dokumentasi budaya. Maka Marshall pun mengajukan pertanyaan yang sederhana tapi krusial. Jangan-jangan orang yang namanya disebut itu datang ke sana bukan untuk ritual, tapi untuk syuting, untuk konten, lalu disalahartikan. Saya ragu, jangan-jangan dia datang ke sana memang syuting doang, dan di syutingnya itu ada adegan tertentu, terus disalahartikan, katanya. Tapi Marshall tidak berhenti di situ. Ada temuan lain yang justru lebih menggelisahkan. Ia menduga kuat bahwa nama-nama besar itu sengaja digunakan oleh para kuncen sebagai alat, bukan karena orang-orang itu benar-benar datang untuk pesugihan, tapi karena menyebut nama terkenal membuat pengunjung merasa lebih yakin, lebih percaya, lebih terdorong untuk ikut ritual yang ditawarkan. Jangan-jangan, kuncen-kuncen sana memang menjual nama-nama itu ke orang-orang yang datang, begitu dugaan Marshall. Kalau dugaan itu benar, maka yang sedang terjadi bukan hanya soal mistis atau tidak mistis, yang sedang terjadi adalah eksploitasi kepercayaan. Dan korbannya bukan artis, bukan politikus. Korbannya adalah masyarakat biasa. Marshall menceritakan banyaknya laporan dari orang-orang yang mengaku rugi setelah mengikuti ritual di Gunung Kawi. Mereka datang dengan harapan besar, mereka percaya, mereka ikuti semua yang diminta. Dan hasilnya, mereka terus dipanggil kembali, terus diminta bayar. Ritual lagi, bayar lagi, janji lagi, bayar lagi. Sampai tabungan habis, sampai harapan luruh.
Tapi rezeki yang dijanjikan tidak pernah datang. Video Marcel kini sudah tersebar luas. Pro dan kontra bermunculan dari berbagai arah. Ada yang mendukung, ada yang marah. Ada yang merasa ini serangan terhadap pihak tertentu. Ada yang berterima kasih karena akhirnya ada yang berani bicara keras. Tapi Marcel sendiri dengan tegas meluruskan satu hal. Saya nggak memihak satu orang atau satu sisi doang. Ia membuka pintu bagi siapapun yang merasa dirugikan atau disalahpahami untuk datang dan klarifikasi langsung. Tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada target yang ingin dijatuhkan. Yang ia inginkan hanya satu, agar masyarakat tidak terus-terusan menjadi korban. Dari semua cerita ini, ada satu hal yang layak kita bawa pulang dan renungkan bersama. Keinginan untuk hidup lebih baik, untuk rezeki yang lapang, untuk usaha yang berkembang, itu sangat manusiawi. Dan justru karena keinginan itu begitu kuat, kita bisa menjadi rentan. Rentan terhadap janji-janji yang terdengar terlalu indah. Rentan terhadap mereka yang tahu persis bagaimana cara menyentuh harapan kita yang paling dalam. Pesulap merah tidak datang ke Gunung Kawi untuk menghakimi siapapun. Ia datang untuk bertanya, untuk melihat langsung, untuk mengajak kita semua melakukan hal yang sama. Tidak mudah percaya, tidak mudah menghakimi, tapi juga tidak menutup mata ketika ada yang tidak beres. Karena pada akhirnya, akal sehat adalah perlindungan terbaik yang bisa kita miliki, untuk diri sendiri dan untuk orang-orang yang kita cintai.